Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Kembali lagi bertemu dengan saya Mita Ratu dari Kanada Indonesia Education Employment and Solutions. Hari ini saya akan berikan sharing session atau presentation mengenai persiapan bagi Anda yang akan melanjutkan sekolah di Kanada. Banyak sekali pertanyaan mengenai apa saja sih Bu persiapannya, kemudian bagaimana mulainya, karena saya bingung, dan kemudian berapa biayanya. Nah, maka saya sudah membuatkan slide presentation-nya, kemudian juga rinciannya, urutannya, dan juga nanti di akhir presentation ini ada cara menghitung biaya yang harus Anda siapkan di awal, kemudian juga berapa tabungan yang harus dibawa, dan terakhir nanti saya juga memberikan daftar pertanyaan yang sering sekali diajukan oleh orang tua atau oleh student itu sendiri, dan saya akan memberikan jawabannya. Jadi tolong ini ditonton sampai akhir dari video itu. Jadi jangan sampai Anda kembali lagi ke saya, email lagi, tanya, padahal pertanyaan itu atau jawabannya sudah ada di video ini. Ya, karena saya memang niat sekali untuk membuat presentation ini sedetail mungkin, serinci mungkin, menurut urutannya, sehingga Anda semua mendapatkan informasi yang lengkap. Ya, mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dengan slide presentation-nya. Sekarang Anda harus mengerti kenapa Anda memilih Kanada. Jadi apa yang menjadi benefit-nya? What's in it for me? Anda sendiri harus melakukan research. Jadi saya dulu sebelum datang ke Kanada, saya melakukan research. Saya kebetulan alhamdulillah saya sering terbang atau datang ke Kanada pada tahun 1988, di mana saya bekerja waktu itu sebagai flight attendant di Cathay Pacific. Jadi saya sering mendapatkan schedule untuk terbang ke Kanada. Saya base di Hong Kong, saya terbang ke Kanada, dan hampir setiap 2 bulan sekali saya visit Kanada. Saya visit juga beberapa negara lain, sehingga saya mengumpulkan bahan research untuk, artinya saya sudah punya tujuan waktu itu untuk tinggal di sebuah negara yang menurut saya memberikan benefit untuk saya dan keluarga. Anda pun harus melakukan hal yang sama. Nah, kenapa Kanada? Menurut saya ada beberapa hal yang membuat saya memilih Kanada menjadi tempat tinggal saya sampai hari ini. Pertama adalah tempat ini memberikan high quality of life. Jadi kalau Anda ingin hidup, artinya saya ingin sekali mempunyai quality of life in terms of udaranya enak, ya, bersih, alamnya bagus, kemudian penduduknya juga artinya baik, ya, nggak rasial. Karena kan saya pernah tinggal di beberapa negara, contohnya saya pernah tinggal di Amerika. Dulu saya sebagai international student, ya alhamdulillah saya tinggal di Hawaii, dan juga memang tempatnya juga nggak rasial, ya, jadi nggak rasis. Terus saya juga pernah tinggal di Hong Kong, kan, jadi saya tinggal di Hong Kong 4 tahun, kemudian di Hawaii juga 4 tahun, balik ke Indonesia, sekarang saya tinggal di Kanada. Nah, saya mencari tempat yang memberikan quality of life for me and also for my family, yang artinya bagaimana hidup itu damai, gitu ya, tenang. Kemudian nggak ada huru-hara, nggak ada demo, nggak ada aman, ya. Jadi a safe place to live, ya. Jadi maksudnya kita, karena saya pernah visit ke beberapa negara yang agak sedikit saya lihat banyak tembak-tembakan, kemudian juga nggak nyaman karena mungkin mereka agak sedikit rasis, gitu ya. Nah, Kanada tuh enggak. Dan saya sudah 11 tahun tinggal di sini, alhamdulillah saya merasakan sekali kenyamanan itu, ya. Kemudian multicultural environment, di sini tuh banyak sekali pendatang. Jadi kita sangat beradaptasi, kita membawa masing-masing kebudayaan, kultur, dan kita sangat tinggi toleransinya untuk saling beradaptasi. Dan saya rasa hal ini juga baik, ya, bagi Anda yang ingin membawa keluarga, untuk anak-anak itu beradaptasi dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang, ya. Saya sendiri merasa karena saya grew up in airline company, di mana saya kan bergaul atau mempunyai teman-teman dari berbagai macam negara, kemudian saya juga visit banyak negara, dan saya merasa itu memberikan saya adaptability yang bagus, ya, ketika saya bertemu dengan orang baru. Kemudian work during study. Nah, tidak semua negara memberikan kesempatan kerja untuk studentnya, terutama international student. Negara Kanada memberikan Anda kesempatan kerja pada saat Anda landing di Kanada, kemudian beberapa hari Anda harus mengurus ID, salah satunya adalah SIN number, which is Social Insurance Number, dan itu seperti kalau kita tuh misalnya nomor kepegawaian, ya.
Nah, itu maksud saya digunakan untuk Anda bekerja. Dan Anda kalau udah dapat nomor itu ya bisa langsung kerja. Oleh karena itu, banyak student saya dalam waktu 2 minggu ya mereka langsung kerja sampai hari ini, sampai mereka lulus gitu loh. Tetapi waktu saya di Amerika ya saya harus tunggu 9 bulan untuk bisa bekerja off campus. Jadi saya sambil nunggu ya saya kerja on campus. Jadi setiap negara mempunyai policy yang berbeda-beda. Anda harus melakukan research kalau memang mau sekolah di Kanada, ini yang bisa saya ceritakan dan ini sudah terbukti. Ya, jadi artinya kan saya harus punya proof pada saat saya ngomong seperti ini kan. Nah, saya juga bisa punya proof karena saya juga sekolah di Amerika waktu dulu kan. Nah, kemudian yang kelima adalah pro-immigration policy. Ya, jadi begini, kalau Anda punya niat untuk tinggal lebih lama di Kanada, dan ini kan negara yang memang banyak sekali imigrannya, pendatangnya ya, tetapi mereka tuh negaranya tuh negara yang support pendatang. Jadi Anda harus lihat apakah UK seperti itu, Amerika seperti itu, apakah mereka support pendatang. Ya, jadi Anda harus melihat policy dari negara tersebut gitu loh. Kanada itu kan mayoritas artinya banyak sekali penduduk yang merupakan pendatang, jadi bukan penduduk aslinya. Dan pergerakan ekonomi itu dilakukan oleh kita-kita ini sebagai pendatang. Apakah kita buka bisnis baru, apakah kita bekerja, karena kita kan semua bayar tax, bayar pajak. Jadi negara ini sangat-sangat rely on taxpayer ya. Yang artinya ya kalau nggak ada orang, gimana pergerakan ekonominya? Makanya mereka sangat mendukung. Saya pun sebagai pendatang, waktu itu tahun 2009 saya datang sebagai permanent resident dan kemudian saya menjadi Canadian. Until now, I feel so supported by the government. So I think this is why I chose Canada. Ya, kemudian berikutnya adalah Kanada terdiri dari 10 provinsi. Jadi Anda harus tahu ya, Kanada itu komposisi dari provinsi kemudian kota. Kenapa? Ini berhubungan dengan pemilihan lokasi untuk sekolah Anda. Kalau Anda lihat di sini, ini ada 10 provinsi, kemudian ada 3 territories. Yang paling banyak penduduknya adalah di Ontario, jadi seperti Toronto gitu ya. Kemudian di Quebec, British Columbia adalah tempat saya sekarang, kemudian Alberta. Nah, kalau menurut saya, karena ini ada 10 kan, ada 13 sebenarnya, 10 plus 3 ya teritoriesnya. Maka kalau menurut saya, ini adalah tips yang bisa saya biasa berikan kepada student saya, Anda memilih tempat yang masih sepi. Karena apa? Automatically job opportunity-nya juga lebih banyak. Persaingan mungkin lebih rendah, karena kan orangnya sedikit. Ya. Kemudian juga setiap provinsi itu kan memberikan tawaran atau mempunyai program untuk permanent resident, di mana mereka ingin sekali kalian datang ke provinsi mereka, kemudian sekolah, kemudian lulus, kemudian kerja, dan apply as a permanent resident atau penduduk tetap. Maka kalau menurut saya pemilihan provinsi atau kota itu menentukan karena apa? Kalau Anda milih di Toronto lagi atau di Ontario ya nggak apa-apa. Tapi ya artinya persaingannya ya lebih ketat ya karena lebih banyak orangnya, sama seperti kita di Jakarta udah padat banget loh. Kenapa nggak kita pilih misalnya kota lain yang misalnya yang jauh dari Jakarta, tapi kita ini cuman misalnya aja ya. Jadi tempat lain menurut saya pun mereka itu sama baiknya ya, alamnya bagus, penduduknya juga baik. Saya pernah pergi ke Alberta dan saya suka sekali. Alamnya bagus sekali. Nah, cuman memang tempat lain mungkin lebih dingin. Contohnya Saskatchewan ya, udah mulai bersalju dari 2 minggu yang lalu. Sedangkan saya yang di British Columbia belum bersalju. Tapi itu hal yang mesti juga Anda persiapkan ya. Jadi maksud saya sering traveling. Pada saat saya mau berangkat ke tempat yang dingin, ya saya bawa baju jaket, saya bawa boot, saya bawa ini. Pada saat pergi ke tempat yang misalnya udaranya tropical, ya beda lagi. Jadi, you need to adjust. Ya. Kalau at the end of the day, bahwa tempat lain itu memberikan lebih banyak keuntungan bagi Anda sebagai seorang student, kemudian juga mungkin tuition-nya lebih murah, nanti saya tunjukin ya. Nah, itu kan kenapa enggak? Gitu loh. Jadi artinya ada beberapa provinsi di ujung seperti New Brunswick, Newfoundland, kemudian Northwest Territories, ya, you need to check ya. Tapi Anda bisa saya bimbing untuk pencarian sekolahnya nanti. Kalau memang Anda bilang gini, Bu, saya budgetnya tuh misalnya hanya 15.000 untuk sekolah. Coba nanti saya
saya kasih tahu gimana caranya untuk bisa neken budget supaya tetap masuk ke public school dan lokasinya di mana yang nggak terlalu mahal, misalnya dibanding di Ontario atau di British Columbia. Oke? Nah, kemudian ini seasonnya atau musimnya, ada summer, musim panas dari Juni sampai Agustus, fall atau autumn. Sekarang kita juga masih di musim ini dan cantik sekali karena biasanya musim ini adalah pergantian daun-daun itu semua berwarna. You wanna check my Instagram, it's okay ya, because then you can see my life basically seperti apa di Instagram gitu ya. Biasanya saya memang selalu weekend itu pasti jalan, pasti keluar, karena saya I'm outdoor person, jadi saya nggak suka diem di rumah. Kalau weekend kita pasti jalan gitu ya, karena saya suka sekali alamnya bagus ya dan bersih udaranya. Winter, sebentar lagi kita masuk winter, dan Desember sampai Februari. Spring adalah musim semi, juga cantik sekali, dan most of the time semua musim di sini cantik-cantik ya. Anda juga harus selalu positif ya kalau mau pindah ke sebuah negara atau apa. Nah, makanya itu tadi persiapannya dengan melakukan research itu penting ya. Jadi kalau memang mau milih negara, go ahead. You choose whichever country that you think is the best for you. Tetapi Anda harus lakukan research dulu. I'm Canadian, I live in Canada 24/7, 365 days. You ask me. Check my Instagram. Lihat aja kehidupan saya seperti apa. Ya, jadi mungkin agensi lain agak berbeda karena mereka di Jakarta, di Indonesia. Tetapi I'm here. I'm very updated with all the government rules and regulation, apalagi sekarang lagi ada COVID. Ya, jadi ini merupakan sebuah artinya added value for my service, juga added value untuk Anda berhubungan langsung dengan saya karena saya tahu sekali keadaannya seperti apa. Ya, oke, let's go next-nya. Indonesia dibanding Kanada, saya bikin research kecil-kecilan nih. Saya dapat data dari United Nations. Kanada per 2020 jumlah penduduknya 37 juta something, sekitar 37.742.000. Sedangkan Indonesia 273. Jadi Anda bisa lihat ya perbandingannya ya, betapa kita itu kurang orang, sepi. Ya, terutama untuk provinsi lain. Nah, kemudian tetapi luasnya Kanada itu jauh lebih besar daripada Indonesia. 424% lebih besar daripada Indonesia. Jadi udah negaranya itu besar, karena kita memang negara ini nomor 2 terbesar setelah Rusia. Jadi udah negaranya besar, penduduknya sedikit. Kesempatan nggak? Kesempatan banget kan? Nah, Anda mesti planning semuanya untuk datang ke sini. Ya. Kemudian, nah ini dia. Saya ingin sekali ya, ini tujuan setiap student yang memang mereka selalu bertanya banyak ke saya tentang Kanada. Tujuannya adalah mereka mau study, work, dan mereka mau tinggal di Kanada menetap. Menjadi permanent resident di Kanada itu Anda tidak harus melepas kewarganegaraan Anda sebagai Indonesian. Ya, nggak usah, karena itu sebenarnya penduduk tetap. Jadi kayak kita tuh punya semacam kayak KTP, ya, tapi ya KTP-nya KTP Kanada lah gitu. Pasportnya tetap Indonesian. Kalau Anda nanti berminat untuk ganti warga negara seperti saya, sekarang saya Canadian. Kenapa saya berminat itu? Karena saya senang traveling. Dan saya nggak suka apply visa. Jadi saya maunya kalau saya traveling, saya beli tiket, pakai paspor, dan flying. Saya nggak suka banget apply visa karena yang Indonesian passport kan harus selalu apply visa ke Europe dan segala macam, which is ya itu policy-nya negara masing-masing ya. Tapi saya ngambil simpelnya aja. That's the only thing. Kenapa saya pindah, dan menurut saya juga nggak ada obligation apapun, jadi kita pindah. Tapi saya tetap cinta Indonesia, tetap pulang ke Indonesia sering, tetap berbahasa Indonesia di rumah, tetap makan makanan Indonesia. Jadi artinya setiap orang punya plan masing-masing, tapi intinya kalau Anda mau sekolah, kemudian kerja menjadi permanent resident, ini pathway-nya. Oke? Kita perhatikan satu-satu. Anda kuliah di Kanada, dan Anda boleh kerja part-time, 20 hours per week, 20 jam per minggu. Ya, itu peraturan dari pemerintah Kanada. Karena Anda sekolah kan as a full-time student. Kalau study permit-nya approve, Anda apply SIN number tadi, kemudian Anda kerja. Nah, setelah Anda selesai kuliah, misalnya kuliahnya mostly 2 tahun ya student saya. Jadi mereka tahun pertama itu akademik dan mereka kerja part-time. Tahun keduanya mereka selesai akademiknya, tapi mereka harus magang sesuai dengan program yang mereka ambil, namanya co-op. Nah, ini boleh kerja full time dan Anda bisa nabung. Kan
cek YouTube saya di mana perhitungan cost of living itu dibantu sekali dengan proses kerja part-time dan full-time ini. Ya. Nah, setelah lulus di sini, biasanya mereka memang apply namanya PGWP. Apakah PGWP itu adalah Post-Graduation Work Permit, di mana anak-anak yang masuk ke public school, mereka kalau daftar ke program yang eligible untuk Postgraduate Work Permit, setelah lulus mereka dibolehkan apply atau mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin kerja selama 2 tahun lebih, 2-3 tahun. Izin kerja itu membolehkan mereka kerja full time dan kemudian pengalaman kerja itu bisa digunakan untuk mereka apply atau qualified for permanent resident application. Jadi gini, saya kuliah, terus saya magang, terus saya lulus. Setelah lulus, 3 bulan kira-kira sebelum lulus, saya sudah mulai apply PGWP ini tadi. Insya Allah lulus misalnya gitu, maka saya kerja 2 tahun sampai 3 tahun di Kanada. Nah, masa kerja itu digunakanlah untuk mengajukan aplikasi permanent resident. Jadi permanent resident itu ada beberapa jalur. Tentunya ada jalur yang khusus untuk international student dan ada beberapa persyaratannya. Nah, persyaratannya itu salah satunya adalah pengalaman kerja di Kanada setelah lulus. Pengalaman kerja Anda pada saat Anda magang tidak dianggap, tidak dipakai, atau tidak bisa digunakan untuk apply PR. Ya, oke. Nah, kalau ini udah selesai, kamu kerja, kemudian kamu apply PR, then you will be staying here. Bisa pulang ke Indonesia, kemudian kamu tetap menggunakan paspor Indonesia, gitu ya. Tapi artinya, apa benefitnya sebagai penduduk tetap Kanada? Anda dianggap sebagai penduduk lokal. Seandainya Anda pikir, oh saya mau sekolah lagi, maka Anda akan mendapatkan rate atau tuition itu sesuai dengan local student. Contohnya saya datang sebagai permanent resident tahun 2009. Anak-anak waktu itu masih kecil-kecil. Nah, begitu mereka datang, karena kita sudah dianggap sebagai penduduk lokal, maka saya langsung masukin mereka ke sekolah lokal, ya, public school. Sampai hari ini kita nggak bayar sekolah, karena memang itu polisinya pemerintah Kanada. Kamu datang sebagai lokal, daftarin sekolah, nggak ribet, cuman bilang minta paspor. Nah, ini anak saya yang satu umur segini, yang kedua anak saya umur segini. Mereka langsung tentuin, oh anak kamu yang pertama masuk kelas 7, anak kamu yang kedua masuk kelas 2, public school. Setelah mereka sampai SMA nggak pernah bayar apapun. Saya nggak pernah bayar apapun, ya artinya semua ditanggung oleh pemerintah. Dan yang kemudian sekarang mereka semua udah kuliah. Mereka kuliah karena mereka punya privilege untuk apply student loan, again, under government. Mereka apply student loan. Tidak memberatkan kita sebagai orang tua, kan? Nah, nanti setelah mereka lulus, mereka bayar sendiri student loan-nya. Kita mau bantu sebagai orang tua, go ahead, kita bantu. Tapi artinya betapa ini sebuah quality of life yang saya cari. Jadi kita tidak dibebankan dengan cari uang setengah mati, bayar sekolah, cari uang untuk biaya hidup. Ini kurang, itu saya nggak suka. So, I'm sorry to say, saya punya standar quality of life, makanya saya sudah planning jauh-jauh hari. Alhamdulillah itu semua tercapai. Ya, nah sekarang sampai hari ini, ya anak-anak kuliah, kita semua kerja, saya punya bisnis, saya juga masih kerja, kemudian suami kerja, kita semua enak, alhamdulillah ya. Jadi itu sebuah perencanaan, artinya sebuah tujuan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. I want you to do the same. You do have to make a plan. Oke? Kenapa? Karena ada beberapa step untuk, nah ini adalah langkah penting, persiapan yang sangat penting untuk Anda datang ke Kanada sebagai student. Ya, oke. Pertama, you need to prepare your budget. Unfortunately, you have to have a budget. Mesti punya dana untuk datang. Ya, maka saya akan kasih tahu di sini. Bu, apa saja yang harus dipersiapkan? Ini dia. Kamu harus bayar uang sekolah, at least untuk tahun yang pertama. Kemudian kamu juga harus bayar semua immigration processing fee yang termasuk study permit, student visa, biometrik ini adalah sidik jari, kamu harus melakukan medical check up,
apalagi COVID ya, medical check-up ini paling penting, kemudian kamu harus beli tiket. Nah, ini kira-kira persiapan untuk datang, maksud saya biaya awal itu sekitar 22.000 Canadian sampai 40.000 tergantung dari pemilihan sekolah atau programnya. Jadi kalau kamu memilih sekolah misalnya di British Columbia, oke, sekarang saya share aja kalau gitu Excel sheet-nya ya. Saya udah siapin sebenarnya. Saya stop sharing. Oke, ini dia. Tapi gimana ini mesti sharing? Excel. I think this is the one. Oke, so saya udah siapkan ini ya. Misalnya Anda mau sekolah. Tahun pertama, Anda harus bayar uang sekolah. Kalau bisa bayar full, 2 tahun, misalnya Anda ngambil university untuk 2 tahun, misalnya master degree. Anda harus bayar at least 1 tahun pertama. Untuk university, misalnya tadi, ini ada panduannya sebenarnya. Untuk university itu misalnya 17.000. Ya, saya masukin 17.000. Kemudian Anda harus medical check-up. Saya nggak tahu di Jakarta itu medical check-up-nya berapa gitu ya. Kemudian ini kira-kira aja, misalnya Anda 500 medical check-up. Immigration processing fees, kita ambil in general, mungkin sekitar, kalau lihat immigration consultant, dia yang ngurusin semua dari mulai study permit, student visa, biometric, semuanya itu, kira-kira ambil kita katakanlah 1.200 ya. Ini menggunakan jasa dari immigration consultant. Air ticket mungkin kamu bayar 1.500 untuk return, tetap harus beli return karena kamu pasti ditanya, kamu harus pulang ke Indonesia setelah lulus. Itu one of the questions yang selalu ditanya. Ya, dan kamu harus confident, kamu harus convince the immigration officer bahwa I will be going back to Indonesia after graduation, even though kamu mungkin pengen stay sebagai PR, tetapi that's different story. When you study, you graduate, you go back home to Indonesia. And you have to show it during the interview. You have to show in a letter of intent, namanya explanation letter. Ya, administration mungkin translations, macam-macam lagi ya. Coba kita hitung berapa totalnya. Ini adalah biaya awal. Biaya awalnya adalah 20.700 Canadian yang harus kamu keluarkan. Ditambah lagi kamu harus punya proof of fund, yaitu tabungan. Kalau itu single, misalnya studentnya sendirian berangkat, secara law atau by law ya 30.000 itu bisa untuk perhitungannya per tahun cost of living-nya di Kanada. Jadi kamu harus menunjukkan tabungan dalam bentuk rekening koran atau deposito 30.000 Canadian kalau kamu single. Tapi kalau lebih banyak lebih bagus. Kemarin student saya yang approve study permit-nya itu karena dia punya sekitar 100.000, berarti sekitar 1 miliar. Kalau family sekitar 70.000 sampai 100.000 Canadian. Jadi remember, you need to have both of this and you need to have proof of fund. Banyak sekali yang pertanyaannya berapa biayanya. Ini dia. Ini yang harus dibayarkan di awal malahan. Karena apa? Anda harus bayar sekolah untuk mendapatkan letter of acceptance. Menandakan bahwa Anda diterima. Kemudian Anda harus urus medical check-up, immigration, kemudian air ticket, semuanya. Jadi ini harus dipersiapkan. Bagi Anda yang masih ada kesempatan untuk nabung, kan atau masih ada COVID ya, kita ya perhatikan perhitungan ini dengan baik. Kalau ternyata Anda bilang gini, Bu, saya nggak mau di university, saya maunya di college. Ini kan university ya. Di college mungkin bisa lebih murah ya, misalnya ini 12.000. Tapi remember, ini per tahun. Nah, berarti yang awal Anda keluarkan adalah 15.700. Ya, nah kalau misalnya ini 12.000, Anda ingat ya, masih ada 12.000 yang harus Anda bayar di tahun kedua. Nah, makanya saya bilang tadi itu harus nabung. Karena apa? Ada tahun kedua yang harus Anda bayar tuition-nya. Jangan lupa, karena memang pemerintah membolehkan Anda untuk membayar di tahun pertama dulu, walaupun lebih baik bayar full. Let's say you pay full for 2 years tuition, then you pay 24,000, right? Okay, here.
Ininya berarti udah nggak bayar lagi. This is the amount that you need to pay. But at the same time, you need to have proof of fund, remember, which is in, tadi saya bilang, bank account atau deposito under your name or under your parents' name, and it has to be 4 months, 4 bulan sebelum Anda submit study permit. Bukan gini, Bu saya mau sekolah bulan Mei. Terus saya tanya, udah punya tabungannya? Iya Bu, nanti mau dikirim, orang tua saya udah siapin, kira-kira itu udah bulan apa, misalnya udah bulan April. Ya nggak bisa lah. Ya, pemerintah pengen lihat kamu tuh benar-benar nabung dari awal. Contoh gini aja, waktu saya mau sekolah ke Amerika, saya harus menyiapkan hampir sama, sekitar 25.000 sampai 30.000 US. Saya nabung 4 tahun. Saya kerja, saya nabung. Uangnya diem aja di situ. Tapi mereka bilang US Embassy, oh kamu juga harus bayar, Meita. Uang sekolahnya, immigration, bla 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 bla. Waktu itu saya keluarkan sekitar hampir, misalnya saya bayar cuma 10.000 ya. Tapi ini in US misal. Maka saya keluarkan waktu itu sekitar 13.000 juga untuk biaya awal. Jadi 13.700 plus 30.000. Saya dalam keadaan yang prepare sendirian, jadi artinya saya nabung. Dan itu jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, berapa tahun sebelumnya. Kalau Anda memang disupport oleh orang tua dan orang tua punya tabungan, alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Dan ingat, harus 4 bulan sebelum submitnya study permit application. Nggak boleh dadakan. Jadi jangan ada tiba-tiba uang brok 1 miliar, kemudian kamu kasih ke saya. Kamu mau submit study permitnya bulan Mei. Uang 1 miliarnya baru masuk di account kamu bulan April. I'm just wondering, immigration officer juga dari mana nih uang? Ya? Oke, dan ini ada semua di website. Jadi, I'm not the one yang making rules, no. Oke, jadi ini kira-kira persiapannya, ini biayanya, ibu-ibu, terutama orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya. Maka, saya akan menunjukkan nanti, yang bisa, Bu, gimana ya Bu, supaya bisa affordable? Nggak murah, affordable. Jadi jangan suka bilang gini, Bu, tolong cariin dong sekolah yang murah. Murah tuh definisinya apa ya? Ya, jadi Anda harus lihat dulu. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya kita mendapatkan tuition yang affordable, yang terjangkau di provinsi mana. Ya, oke. Jadi saya stop sharing untuk yang ini. Saya akan balik lagi ke presentation tadi. Oke. Kemudian apa lagi? Oke, nomor 2 udah selesai ya. IELTS. Guys, please, you have to take IELTS. Ya, academic test. Karena apa? Ini harus skornya 6,5 di atas. Dan ini dilihat oleh immigration officer, by the way. Karena apa? Anda datang ke sebuah negara yang English speaking. I need to know your English level. They will call you for interview. They will check your English level. You need to speak fluently. You need to practice your interview. But at the same time, you need to prove that you have official score, which is itu needed by the school, juga by the study permit application. Karena ada beberapa yang nggak mau ngambil IELTS, fine with me, tetapi artinya nanti pasti ditanya. Dan memang private school itu memberikan juga fasilitas untuk Anda melakukan online test on their own. Jadi setiap sekolah yang private itu, ini kan kita bicara mengenai 2 type of sekolah, public and private. Bedanya public apa? Public itu adalah funded by the government, sama lah kayak di Indonesia ya, sekolah negeri. Private, sekolah swasta. Dari sisi quality-nya bagus semuanya kalau menurut saya ya. Tapi kalau public itu karena mereka funded by the government, jadi mereka tidak ada fleksibilitas dalam hal tuition. Private itu biasanya dimiliki oleh individual misalnya. Dan mereka lebih fleksibel. Bisa nego, kemudian kadang-kadang mereka yang nawarin ke saya, hey Mita, saya lagi ada promotion nih untuk Indonesian students, kalau misalnya masuknya bulan ini dan segala macam bla 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 gitu loh. Tetapi yang saya inginkan atau saya harapkan adalah tetap ngambil IELTS. Karena kamu showing to immigration officer that you are serious to study in Canada. Even though it's probably your score is probably lower than 6.5, which is fine. Show it to them that you are serious. Take IELTS test, okay? And it has to be academic, not general. Ya, oke. Kemudian next-nya adalah kamu memilih. Jadi ini step-nya. Perhatiin ya. Tadi budget, proof of fund, ambil IELTS test. Kemudian mulai memilih sekolah.
program, location-nya, dan intake date. Nanti kita akan lihat caranya gimana. Kemudian membayar application and tuition fee, tadi udah lihat kan berapa yang harus dibayar. Kalau Anda keterima, maka Anda akan menerima letter of acceptance. Kemudian Anda harus medical check up, terutama karena COVID. Ya, sekolahnya ini pun kamu harus daftar ke sekolah yang memang memberikan fasilitas COVID, artinya karantinnya. Ya, makanya banyak sekali perubahan-perubahan peraturan gara-gara COVID, tapi ya terupdate semua. Ada semua di website, no worries about it, oke? Prepare required document. Nah, ini pasport. Nah, kalau Anda punya pasport 2 tahun, maka Anda akan, misalnya study permit Anda approve, maka validity-nya juga 2 tahun. Jadi itu mengikuti validity dari pasport Anda. Ya, kemudian diploma atau ijazah, transkrip, family card itu kartu keluarga, kemudian KTP, dan itu semua harus ditranslate, terutama untuk yang bukan lulusan dari English speaking country ya, misalnya dari Indonesia, harus ditranslate oleh penterjemah yang tersumpah, ya. Kemudian dikasih ke saya, biasanya di-scan, semuanya online, gampang, ya. Ini saya pindahin dulu sebentar, sorry. Oke. Apply study permit and student visa. Jadi kalau misalnya ini prosesnya agak lama nih di nomor 8 ini, biasanya saya akan go back and forth dengan Anda, oke, quality scan-nya kurang bagus, atau ini kenapa translation-nya seperti ini, nah itu tuh takes time. That's why, maksud saya, study permit application itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya. Kemudian setelah kita submit study permit and student visa-nya, maka Anda kemudian menerima confirmation dari immigration apakah approve or not approve, atau di-refuse. Ya. Kalau let's say approve, maka then make a travel arrangement, beli tiket dan bla bla bla. Oke, ya. Mudah-mudahan ini lebih jelas. Next, nah ini dia. Jadi saya mendapatkan data ini dari bisnis partner saya karena saya berada dalam sebuah platform di mana semua school partner saya itu adalah dari Australia, Amerika, UK, dan Kanada. Nah, karena saya di Kanada, jadi saya mengerti sekali education system-nya, saya mengerti sekali pathway Anda dari mulai study sampai kalau Anda berminat menjadi PR. Nah, Anda lihat comparison-nya di sini. Ya, di Australia, untuk biaya university fees per year, ini dalam US dollar ya, 32.000 Canadian. Ya, kalau dalam US dollar-nya, kalau di Australia sekitar 24.000 US. Atau di-convert ke Canadian menjadi 32.000 Canadian. Di Singapura segini, United States 33.000 Canadian. So you will see bahwa semuanya lebih mahal daripada Canadian itu sendiri. Ya. Australia 32.000 Kanada, Amerika 33.000 Kanada, UK 28,000 Canadian, and Canada 22,000. Ini university per year. Jadi kalau Anda pikir bahwa, Bu, ini kemahalan 22.000, ya nanti berarti Anda harus ambil college. Jadi Anda jangan melihat college itu lebih jelek daripada university. No, it's totally wrong. Wrong mindset. College itu jumlah studentnya di dalam kelas itu lebih sedikit daripada university. Tapi dari sisi quality-nya di Canadian bagus dua-duanya. Dan saya lebih suka malahan di college. Karena apa? Anda, karena sedikit jumlahnya, maka Anda interaction-nya dengan faculty, dengan profesor, dengan guru, dengan lecturer, itu lebih mudah maksud saya. Dan biasanya profesor tuh malah lebih kenal Anda, lebih tahu nama Anda. Compare dengan Anda di university, karena di university mungkin satu kelas bisa 100 sampai 200 orang, karena huge class. Terutama untuk GE, General Education. Tapi di college itu sedikit, namanya cohort. Dan anak-anak Indonesia itu saya lihat, mereka tuh memberikan kesan bahwa, Bu, saya nggak mau masuk college ya, saya maunya di university. Karena saya maunya top MBA, saya maunya top global. You need to know ya, Kanada ini beda dengan Indonesia. Saya nggak tahu college-nya di Indonesia seperti apa, karena saya nggak ada pengalaman. Tapi, if you ask me, I used to be studying in BCIT, which is itu college, one of the best college in British Columbia. Dan itu yang ngantri employer untuk hire kita sebagai graduate, itu employer-nya yang ngantri.
Jadi kitanya itu udah tahu, oke, employer ini mau interview kita. Karena mereka tahu employer ini, the quality of education di college ini bagus sekali. Kenapa bagus? Sangat praktikal. Ya. Kemudian interaction dengan faculty-nya itu gampang. Kalau kita ada pertanyaan apa, compare dengan university kadang-kadang faculty-nya sibuk sekali dan mereka itu kan karena banyak student-nya gitu loh. Ya. So if you think that you want to lower down your cost, ya jangan ngambil university, kamu ambil college. Dan jangan pernah berpikir oh, college itu jelek lah gitu. No. Stroke. Jadi salah kalau mikirnya kayak gitu. Dan yang kedua, employer. Employer di Kanada itu nggak melihat kamu lulusan dari college atau university, GPA kamunya berapa, GPA 4, segala macam, kalau nggak ada pengalaman, nggak ke-hire juga. Jadi one thing you need to focus, you need to have practical experience. Regardless you graduate from planet mana gitu, terserah, pokoknya employer cuma ngelihat kamu punya pengalaman kerja atau enggak. Ya, it's totally different dengan employer di Indonesia. They probably ask you, oh lulusnya dari mana? Oh dari UI, dari ITB. Berapa GPA kamu? Beda. Employer di sini nggak nanya kayak gitu. Ya, I'm employment counselor. Jadi mostly employer saya cuma nanya gini, Matt, kamu ada student? Ada. Bisa nggak, Matt, ini lowongannya misalnya untuk IT developer, misalnya untuk software atau untuk front-end developer, back-end, saya sendiri nggak ngerti ya, tapi kira-kira begitulah. Kemudian mereka akan tanya, Matt, boleh dong saya lihat CV-nya? Oke. Yang dilihat pertama kali adalah pengalaman kerjanya dulu. Ya kan, kalau anak ini lulusan dari Kanada, oh happy dia. Wow, ini dari Canadian lulusan, tapi dia nggak pernah care dengan lulusan dari sekolah apa, college, university, GPA, dan nggak ada GPA juga di resume. Ya kan? Nah, dia lihat practical experience-nya. Baru dia akan bilang, Matt, saya mau dong ketemu sama nih anak, kita interview dulu ya, gitu. Saya harus cerita ini, jadi memberikan kalian gambaran yang real. Ya, seperti itu prosesnya. Nah, kemudian cost of living per year-nya, in US dollar, kamu lihat juga, di Australia mahal ya, 24.000 Canadian. Singapura, Amerika, kemudian, apa lagi nih? UK, Hong Kong, Kanada 17.000 Canadian. Ya, kira-kira. Kalau perhitungannya pemerintah sih sekitar 12.000. Kamu lihat lagi cost of living video saya mengenai cara kamu berhemat. Saya udah bikinkan video mengenai cost of living yang sebenarnya seperti apa, tapi ada tips and strateginya gimana caranya berhemat. Kamu perhatiin perhitungannya, ya. Kemudian total cost. Nah, kamu lihat totalnya lagi. Jadi kalau kita lihat 30.000 di sini. Kalau kamu mau sekolah di university, ini uang sekolahnya, ini cost of living-nya ini 30.000. Makanya tadi kan saya bilang, kira-kira butuh 30.000 proof of fund, tapi at the same time kamu di awal juga harus bayar tuition-nya. Ya, oke. Mudah-mudahan ini dimengerti. Kita next-nya adalah, nah ini dia memberikan semacam alur information-nya bahwa mereka melakukan comparison di sini bahwa Kanada itu approximately 30.000 US per year-nya, tadi both ya education dengan tuition, cost of living dengan tuition, kemudian ini Amerika, Australia, dan United Kingdom. Again, I don't want to say, I don't want to decide for you. You need to do the research, you need to understand, truly understand negara mana yang kamu mau pilih, dan menurut saya, karena saya tinggal di Kanada, ya, affordable. Ya, apalagi kemudian mostly student saya langsung kerja. Dan saya selalu bilang sama mereka, nabung. Namanya anak-anak ya, apalagi kalau udah datangnya ke Indonesia udah ada rada-rada teenager, maunya shopping. Ya, oke, boleh shopping tapi tetaplah nabung. Oke, ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. Tolong Anda perhatikan dan saya akan memberikan jawabannya. Jadi jangan tanya pertanyaan yang sama, yang artinya semuanya ada di sini. Frequently asked questions. 1. Bu, what if I only have money to pay tuition, tapi saya nggak punya proof of fund? Ya nggak bisa. You have to have both. Ya, karena apa? Tabungan itu kan sebenarnya adalah untuk kita-kita juga, untuk your own good. Artinya, you have to have tabungan untuk cover your cost of living during your school period. Imagine kamu datang ke sini, kamu belum dapat kerjaan. Kemudian misalnya, kadang ada beberapa juga kemarin itu study permit-nya approve, tapi nggak dapat SIN number, nunggu lagi. Mungkin karena kesalahan di pihak imigrasi waktu itu ya. Tetapi artinya kan kejadian itu bisa aja terjadi, kan kita juga udah prepare ada aja gitu kan. Nah, artinya kalau punya tabungan kan aman.
Dan definitely juga pasti disapprove, pasti di-review. Kalau kamu nggak punya proof of fund, saya pun nggak akan proses. Artinya immigration consultant saya selalu minta, Matt, harus selalu punya tuition proof-nya. Jadi ada receipt, ada kwitansi, ya udah bayar sekolah, sama ada proof of fund tadi itu. Nomor 2, can I use my earnings from work to pay for my cost of living? Apakah saya boleh menggunakan gaji saya untuk membayar hidup saya? Ini kalau ketahuan immigration ya pasti dia bilang nggak mau. Dia maunya kamu punya tabungan, jadi kamu hidup di Kanada, belajar di Kanada, study di Kanada without working. Working itu adalah sebuah privilege, sebuah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Kanada. Ya, jadi kamu usahakan, ya walaupun kamu nanti di sini memang kerja, tetapi kan ya bisa ditabung, nambah-nambahin tabungan. Ya. Kemudian nomor 3, can I have bank account as a proof of fund? Boleh, jadi rekening koran ya. Kemudian ingat tadi ya, nggak boleh dadakan, jadi harus ngitung 6 bulan ke belakang. Ya. Kemudian deposito boleh, kalau bisa yang setahun atau yang rolling. Ya, jadi dulu juga saya bawa deposito, dan depositonya itu bertahun-tahun yang rolling terus. Jadi ya, memang itu yang disuka oleh immigration. Ingat ya, immigration officer ini adalah mereka decision maker. Nobody can guarantee, nobody can do anything. Lawyer, immigration consultant, saya, siapapun nggak ada. Semua study permit itu berupa package, ada application-nya semua, data-datanya semua udah dilengkapi, diserahkan kepada immigration, dan mereka yang akan review, dan mereka yang decide. Remember, jangan ada sampai orang mengatakan, ini guaranteed, pasti approve. No. Nobody can guarantee. They're decision maker. Remember that. So you need to make sure kamu fulfill the requirement-nya. Ya. Kemudian, can I use bank account of my parents? Yes, boleh, of course. Kemudian, can I pay tuition by installment? Installment ini artinya nyicil. Artinya gini nyicil, pemerintah maunya kamu at least tahun pertama itu harusnya udah lunas. Jadi kamu serius. Ya, kemarin student saya malah semua rata-rata bayar full. Tapi kalau kamu cuma bayar tahun pertama juga boleh. Installment tuh artinya cicil. Sebenarnya gini, pemerintah membolehkan, tapi immigration officer biasanya nggak suka. Dia selalu lihat tahun pertama bayar. Ya. Tapi maksud anak-anak student saya semuanya full. IELTS mandatory kah? Yes. I recommend. Ambil IELTS. Kemudian gimana kalau skornya itu lower than the requirement? Ya nggak apa-apa. Artinya Anda tetap submit, kemudian mungkin Anda nggak bisa masuk public college akhirnya, nggak bisa masuk public school, nggak bisa mendapatkan PGWP, tetapi Anda tetap punya IELTS sebagai proof Anda sudah punya official score. Nanti saya ceritain gimana caranya kalau misalnya mau masuk private college itu juga nggak apa-apa ya, karena semua, malahan 90% of my student masuk private college, dan mereka itu memang nggak mendapatkan fasilitas PGWP, tetapi mereka alhamdulillah disponsorin oleh employer-nya, dan mereka sekarang kerja dan dapat lagi proses sponsor work permit ya sampai hari ini gitu loh. Dan kenapa mereka disponsorin? Karena mereka memiliki job performance yang bagus. Mereka memiliki attitude yang bagus. Yang itu yang saya sarankan, yang itu saya tekankan ke mereka. Kalau kamu mau disponsorin, ya you have to behave. Be a good employee. Show it to them bahwa kamu memang bagus, punya etos kerja yang bagus, ya, tunjukin. Jadi kalau misalnya seorang employer mau sponsorin kamu, dia lihat anak ini bagus, dia juga nggak mungkin artinya ngelepas kamu karena harus retrain ulang kan anak-anak baru gitu loh. Nah mendingan kamu dia nge-keep orang-orang ini, employee ini, dan dia biasanya mau sponsorin. Ini berlaku anak-anak yang dari private school, which is not guarantee. Nggak semua employer mau sponsorin, tetapi caranya untuk mendapatkan sponsor yaitu seperti itu tadi. Ya. Sponsorship itu juga employer harus melakukan, ada paperwork yang harus mereka lakukan, tetapi anyway maksud saya adalah ada pathway-nya ke arah situ. Is there any, sorry ini musiknya huruf kecil, is there any age limitation? Artinya, Bu, ada batasan umur nggak untuk sekolah? Secara law kita tidak ada batasan umur, siapapun bisa sekolah, tetapi untuk mature student yang artinya Anda ada gap antara
Misalnya Anda lulus high school, kemudian Anda lulus S1, kemudian Anda kerja, sekarang mau ambil S2, ada gap, berarti Anda udah masuk mature student. Ya selama Anda bisa nerangin ya, dalam letter of intent-nya, explanation letter, bahwa oke, gap-nya itu kenapa? Oh, karena saya kerja. Kemudian Anda meneruskan S2 di sini misalnya, atau mengambil diploma 2 tahun. Dan ini saya lakukan karena saya ingin enhance my skills, saya ingin dapetin skill yang baru. Anda harus terangin itu semua. Ya, jadi sebenarnya nggak ada. Karena saya juga punya student umurnya 52 tahun dan itu approve study permit-nya. Karena pada saat dia di interview, dia bisa menerangkan ini semua. Kenapa saya mau sekolah lagi? Karena saya perlu belajar skill ini. Saya akan menjadi general manager di sebuah restoran mana dan saya perlu belajar bisnisnya dari sebuah restoran atau sebuah perhotelan. Saya pengen banget belajar. Saya punya pengalamannya. Jadi the way dia jawab pertanyaan itu bagus. Umur dia di 52 tahun dan itu approve. And I do have the proof. Ya, oke. Bu, apa perbedaan antara public dan private school? Tadi saya sudah kasih tahu ya, public funded by the government, private ya owned by someone else ya. Bagaimana caranya Bu cari sekolahnya? Ini nomor 10 ya. Let's go to my Google site atau gini, kita lihat dulu. Saya udah bisa masuk ke Google Classroom. Nanti saya akan masuk, saya tunjukin ya. Let's say kita, remind me, kita akan ke nomor 10. Ke nomor 11-nya, school di sini apa menggunakan English atau French, mostly English, walaupun French itu adalah language of instructions in Canada, which is juga mandatory. Contohnya seperti di Quebec, itu mereka mostly pakai French. Anak-anak saya juga belajar French waktu mereka di SD, SMP, SMA, karena memang itu kewajibannya. Atau mereka juga boleh ambil Spanish kalau nggak salah. Tapi French itu ya memang bahasa resmi Kanada. English and French. What is the suggested location to choose the school? Nanti saya kasih tahu ya, menggunakan tadi Google site saya. Apakah study permit application itu guaranteed? No. Jadi jangan pernah merasa apapun yang Anda submit, study permit itu guaranteed. No. Immigration officer will review everything and then let you know. Their decision maker. One more time, their decision maker. Bukan siapapun. Ya. Apakah istri saya atau anak-anak saya bisa ikut kalau selama saya studying? Ya, jadi gini, ada yang bawa suami, ada yang bawa istri mau sekolah di Kanada, itu bisa. Biasanya itu eligibility-nya itu biasanya untuk anak-anak yang masuk public school. Tapi intinya gini ya, kalau Anda bawa keluarga, maka proof of fund Anda harus bisa menutupi biaya cost of living Anda. Jadi kalau misalnya bawa 2 anak, kira-kira mungkin 1 miliar atau 100.000 Canadian. Ya, 3 anak yang mungkin lebih lagi. Nah, saran saya kalau memang proof of fund-nya itu limited, atau Anda punya 300 juta, misalnya 30.000 Canadian, ya mungkin berangkat sendiri dulu. Nanti anak-anak nyusul, dan itu pun kalau Anda masuk public school, ada caranya, prosesnya. Saya nggak akan bicara itu secara detail, tetapi itu harus melalui proses legal. Lagi di mana Anda sudah memiliki study permit, maka istri atau suami biasanya itu dibolehkan apply open work permit, kemudian mereka akan diberikan, ini nggak guarantee, again, semuanya melakukan aplikasi, dan anak-anak yang ikut dengan Anda itu bisa sekolah free. Kalau mereka di bawah 18 tahun, selama orang tua salah satunya itu memiliki study permit. Ya, jadi kalau misalnya nih, istrinya sekolah, suaminya insya Allah approve open work permit, boleh kerja full time. Anak-anaknya yang di bawah 18 tahun, kalau mau masuk public school, maka dia bisa masuk public school for free. Makanya saya bilang usahakan masuk ke public school. Si orang yang mau sekolah ini siapa, apakah ayahnya atau ibunya. Ya, oke. Kemudian apakah orang tua saya, misalnya gini, anaknya mau sekolah. Ada pertanyaan, Bu, saya mau nyekolahkan anak saya S2. Saya mau ikut terus saya mau kerja. Sekarang si ibu ini posisinya apa? Dia kan pasti visitor, menggunakan visa turis untuk nengok anaknya. Apakah visitor boleh kerja? Enggak boleh. Ya, jadi ini jawaban yang diberikan oleh saya bahwa ada orang tua yang mau ikut sama anaknya sekolah di sini. Jadi anaknya udah teenager kali ya, masuk college, masuk diploma, masuk university. Ibunya mau ikut, ya pakai visitor visa, mau kerja itu illegal, nggak boleh.
Is it guaranteed to have a job once I land in Canada? No. Semua prosesnya melalui interview, send resume, seperti yang tadi saya ceritain, seperti saya datang pertama kali, saya masuk ke toko ini, saya kasih resume segala macam, sampai saya dapat kerjaan. Nobody can guarantee you a job. Nobody. Jangan pernah mau dijanji-janjiin sama orang-orang, kamu bayar segini, kamu pasti dapat kerjaan di Kanada. No. Especially during COVID. Nobody wants to hire foreign worker, karena memang susah. Kan travel restriction, belum bisa terima visitor. Ya, jadi hati-hati, jangan mau dijanjiin, ya. What is the requirement to work in Canada if my student permit had approved? Tadi harus punya SIN number, ya, Social Security number. Nanti kamu saya kasih tahu aja, gampang itu apply-nya. Di website ada itunya. Website-nya juga ada, bisa cek dulu. Can I work more than 20 hours per week during school period? No. Ini banyak student yang nanya, Bu, boleh nggak saya kerja lebih dari 20 jam per minggu? Kan saya butuh uang, Bu. Secara law nggak boleh, kalau ketahuan ketangkep. Kalau kamu mau lebih dari 20 jam, is your own risk. Bertanggung jawab sendiri. Dan pernah ada yang ketangkap dan langsung dideportasi. Ya, kalau kamu mau kerja lebih dari 20 jam pada saat libur, ada semester break, atau libur Natal. Libur Natal itu kira-kira 2 minggu. Kamu kerja 40 jam. Bisa nabung. Ya, nah nanti setelah kamu masuk magang, kamu kerja 40 jam full time. Jadi sabar dulu, ya. Dan capek kerja full time, juga jadi student full time, nanti sakit lagi. Sakit mahal, apalagi kalau kamu nggak punya health insurance. By the way, harus punya health insurance, ya. Asuransi kesehatan. Can I use any doctors for medical check-up? Nggak boleh. Pada saat Anda diminta untuk medical check-up, ini urusannya dengan study permit application, ya. Harus menggunakan dokter official dari Kedutaan Kanada, ya. Dan yang terakhir, apakah masih online study, Bu, gara-gara COVID? Yes. Anak saya dua-duanya masih sekolah, kita lagi lulus, dua-duanya juga online, 100% di rumah. Jadi kalau Anda mau sekolah ke sini, misalnya nanti Anda tetap, alhamdulillah keterima, kalau online, nggak apa-apa. Anda online itu di Indonesia, study permit-nya sudah approve, misalnya Anda 2 tahun, tahun pertama Anda online, kan menghemat, nggak harus bayar apartemen di sini, nggak harus bayar food cost-nya in Canadian dollars. Positive thinking dong. Nah, tahun kedua Anda harus ada di Kanada, karena itu porsinya 50% Anda harus ada di Kanada, terutama untuk anak-anak yang public school. Karena dengan demikian, komposisi dari ini semua membuat Anda eligible untuk apply PGWP. Ya? Jadi jangan ngerasa bahwa ngapain saya jauh-jauh atau udah keterima di Kanada, saya tetap belajar di Indonesia. Karena itu kan cuma setengah portion, 50%-nya. 50% berikutnya kan kamu sekolah di Kanada. And by the way, kalau kamu dapat 3 tahun izin kerja setelah lulus, ya kamu akan tinggal di Kanada kerja. Ya kan? Kemudian kamu apply PR, diem di Kanada. Ya, jadi jangan membuat si online study ini membuat kamu, ngapain saya sekolah di Kanada juga masih online. Karena dengan kamu mundur itu saya nggak tahu polisinya berubah dan bla bla bla, nggak tahu juga, ya. Jadi COVID ini tetap aja proses aplikasi semua tetap berjalan seperti biasa, hanya ada beberapa perubahan, juga travel restrictions, ya. Oke. Kemudian saya rasa ini aja. Kalau ini biasa banyak pertanyaan tentang, Bu, income saya berapa kalau saya kerja part time? Menggunakan upah minimum yang ada di British Columbia per Juni 2020, part-time job 20 jam per minggu, gajinya sekitar 1.168 per bulan, belum dipotong pajak. Kalau full-time 40 jam per minggu, 2.336 per bulan. Jadi kalau Anda kerja selama masa sekolah segini, kalau Anda lagi ada libur, boleh kerja full-time, maka Anda dapat segini. Bisa dilihat bagaimana cara menabungnya di video saya yang satunya lagi itu yang tentang cost of living. Ya. Income tax kira-kira 5%, tergantung dari jumlah tahunan Anda. Dan Anda juga bisa mendapatkan tax refund, tergantung dari jumlah tax-nya berapa. Saya kurang tahu, tapi ini biasanya diurus oleh sekolah, Anda tinggal minta refund, formnya. Karena Anda kan international student, ya, jadi harusnya sih mudah-mudahan eligible. Remember, you always go to my video regarding cost of living, bagaimana berhemat, bagaimana menghitung, karena setahu saya pertanyaan yang on top of semua pertanyaan ini selalu ada pertanyaan, Bu, berapa cost of living-nya?
Lihat di video itu, gimana cara ngitungnya dan gimana cara berhemat, apa aja yang masuk dalam daftar cost of living. Ada semua di video itu. Ya. So guys, thank you so much. I think that's all. Kelamaan ya, mudah-mudahan sih berguna ya, bermanfaat. Subscribe channel saya, Mita Ratu. Akan saya upload terus konten. Terutama saya akan memberikan sekarang pencarian sekolah. Oh ya, saya harus tadi janjikan pencarian sekolah. Kita balik lagi ya sekarang. Sorry, belum selesai guys. Balik lagi untuk ke sini misalnya. Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, jadi tadi seperti yang tadi saya ceritakan bahwa saya punya Google Site. Google Site itu semacam website, tapi saya lebih suka Google Site karena itu lebih gampang buat saya mengupdate-nya. Ya, jadi kita masuk ke mana tadi? Mana tadi Google Site-nya? Oh, ini dia. Oke. Oke, ini Google Site saya, guys. Kanada Indonesia Education Employment Solutions. Anda lihat semua tentang consulting saya, kemudian ini tentang semua saya. Kalau Anda mau lihat tentang Instagram saya, klik aja di sini. Kemudian ini pathway yang tadi saya udah ceritakan. Steps atau persiapan studi di Kanada juga ada, seperti sama yang tadi slide saya itu. Nah, sekarang saya akan nunjukin bagaimana sih Bu mencari sekolah yang tidak semahal seperti yang tadi Ibu ceritakan. Ya, ini kenapa sih? Oke, ya. Oke, sekarang misalnya ini dia. Sorry, Anda masuk ke Google saya dan Anda cari yang ada tulisannya School Partner. Karena memang saya berpartner dengan satu platform education dengan seluruh sekolah di Kanada, USA, UK, and Australia. Dan sekarang Anda ada untuk yang Kanada. Pertanyaan pertama, where are you from? Indonesia. To find Indonesian. Klik aja, ada. Ya. Kemudian, what is your highest level of education? Misalnya Anda dari SMA, high school. Klik. What level do you want to study? Let's say kamu mau ambil diploma 2 tahun, karena kita kan mau coba nih cari nih ya, kalau nggak mau masuk university supaya nggak terlalu mahal kan. Oke, masuk diploma yang 2 tahun. 2-year undergraduate diploma. Okay. What do you want to study? Let's say you want to study business. Misal, ya, klik search. Sorry guys, takes some time karena memang ini lagi share screen kan. Nah, tadi kan saya udah terangin tuh beberapa provinsi yang menurut saya kamu cari yang agak ke ujung-ujung, walaupun dingin tapi sepi. Mudah-mudahan kan lebih murah ya tuitionnya kan. Misalnya kamu bisnis, kita coba cari misalnya location-nya itu di New Brunswick, ya New Brunswick. Coba kita type. Nah, ini kan di British Columbia agak mahal kan? Semuanya rata-rata 18.000 ya kalau di British Columbia. Nah, sekarang kita cari yang ini ya 18.000 kan. Nah, kalau Anda mau cari yang lebih murah, mungkin Anda cari di misalnya New Brunswick. Coba. Sorry, ini kenapa agak lama ya? Oke, ini dia. New Brunswick. Ya, Kanada New Brunswick, Anda klik search. Lihat ya perbedaannya. Di British Columbia ini sekitar 18.452, 18.000 tuition fee per year.
Ya, kemudian kalau di New Brunswick kita lihat berapa. Anda bisa lihat 9.468, cukup beda kan? College diploma. Yang tadi juga college, ini per tahunnya. Jadi ini cara Anda cari sekolah, makanya location itu menentukan. Ya, jadi Anda pelajarin tadi dari slide yang tadi itu provinsinya apa aja. Kemudian Anda pelajarin juga dulu kotanya seperti apa. Kamu buka aja YouTube, type nama kotanya. Ya lihat kayak gimana. Ya buat saya sih Kanada ya tetap cantik lah, alamnya enak. Ya mungkin lebih dingin, beli jaket lah yang tebel ya. Kemudian Anda lihat ini, lihat tuitionnya semuanya lebih murah per tahunnya. Tinggal Anda sekarang lihat apakah ini bidang yang Anda minati. Misalnya business administration, financial management, accounting, insurance risk management, marketing. Ya, oke. So this is showing. Saya menunjukin ini karena supaya Anda semua pada saat perhitungan tadi yang menggunakan Excel itu masukinlah angka ini. Ya kan jauh lebih murah. Jadi misalnya 9468. Tadi kan kita udah ngomongin itu kan, 9468. Kita masukin ke sini ya. 9468. 9.500 deh. Ya kan? Beda kan? Ya, ini kan perkiraan aja. Tapi kan ini, nah, artinya memang akan ada 9.500 lagi nanti tahun kedua Anda harus bayar. Tapi mudah-mudahan kan ini Anda juga bisa nabung kan? Ya. Nah, jadi caranya begitu. Ya, go back to my Google site di sini ya. Tadi ya, Mita Ratu, dan kamu nanti saya kasih linknya dan kamu cari school partner ke bawah sini. Oke, you play around with the school. Once you click, I think ada confirmation nanti masuk ke email saya, maka nanti saya akan bantu. Artinya kita akan mulai communication ya untuk proses sekolahnya. Oke, ini semua insya Allah berguna untuk siapapun yang mau berangkat sekolah ke Kanada. Sorry agak lama, tapi saya ingin sekali memberikan ini karena saya banyak sekali pertanyaan dan bulak-balik cuma pertanyaan itu. Apa aja yang dipersiapkan, berapa biayanya. So this is very detail, rinci. Anda semua mudah-mudahan mendapatkan informasi ini selengkap mungkin. Perhatikan daftar pertanyaan tadi, dengerin jawaban saya, dan kalaupun masih ada pertanyaan silakan email. Tetapi maksud saya dengerin dulu ini semua. Ya, sampai jumpa guys, dan jangan lupa subscribe channel ini, dan pasti akan ada konten yang lebih menarik lagi. Saya akan memulai konten untuk lihat sekolah apa aja per coast to coast. Jadi saya sekarang lagi belajar untuk research mengenai Saskatchewan, kemudian Alberta, kemudian British Columbia. Siapa tahu kita bisa lihat sekolah-sekolah di sana lebih bagus dan juga lebih murah. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Salam hangat dari Kanada. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sehat-sehat ya.